Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas promil. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini aku akan ngebahas energen yang katanya energen ini bisa digunakan untuk promil. Nah, kenapa sih kok energen katanya bisa untuk promil? Nah, ternyata setelah aku lihat di sini itu terdapat asam folat. Nah, cuman di sini asam folatnya itu hanya tertulis 30%, vitamin E-nya hanya 15%, dan untuk vitamin A-nya itu 55%. Dan kalian harus tahu, buat kalian wanita yang ingin mempersiapkan kehamilan, kalian membutuhkan 400 mcg asam folat, yaitu dosisnya itu 400 mcg. Nah, asam folat itu bisa kalian dapat dari buah, dari sayur. Cuman kalau misalkan kalian malas makan buah, makan sayur, kalian bisa penuhi kebutuhan itu dengan mengonsumsi vitamin asam folat. Nah, perlu digarisbawahi, asam folat itu adalah vitamin untuk menunjang kalian kehamilan. Jadi untuk mempersiapkan kehamilan, bukan untuk mempercepat ya, bukan untuk mempercepat. Jadi kalau misalkan kalian mengonsumsi asam folat, itu bisa si janinnya itu menjadi lebih sehat, terhindar dari kecacatan. Nah, asam folat juga itu dikonsumsi sebelum kalian menikah. Nah, kayak aku ya, sebelum menikah aku udah diresepin asam folat ya oleh dokter, karena kalau misalkan di tempat aku kalau misalkan mau nikah itu dicek-cek imunisasi, nah kayak gitu, dan aku diresepkan asam folat jadi untuk mempersiapkan kehamilan, nah kayak gitu ya, bukan untuk mempercepat. Nah, akan tetapi kalimat bukan untuk mempercepat, jangan kalian terus gak mau minum asam folat untuk membantu kalian untuk proses kehamilan. Jadi kalian perlu asam folat juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen program hamil, kalian juga butuh badan yang sehat, terus kalian juga harus mengkonsumsi asam folat. Nah, karena kenapa? Kalau misalkan kalian tidak mengkonsumsi asam folat, bisa kekurangan darah, anemia, nah kayak gitu-gitu. Jadi intinya di sini, orang yang kepengen hamil butuh badan yang sehat. Caranya kayak gimana? Mengonsumsi vitamin. Salah satunya yang dianjurkan adalah vitamin E dan asam folat. Nah, laki-lakinya juga boleh minum asam folat dan vitamin E. Nah, karena ini adalah pengalaman aku ya, jadi aku mengonsumsi asam folat dan vitamin E, dan suamiku pun juga mengonsumsi asam folat dan juga vitamin E waktu itu ya. Nah, cuman di sini buat kalian, kalau misalkan kalian program hamil, kalian itu jangan ngacak. Minimal fokus 2 bulan. Misal kalian saat ini lagi promilnya dengan vitamin asam folat dan juga vitamin E. Nah, kalian rutin selama 2 bulan. Nah, kalau misalkan dirasa tidak ada perubahan atau belum ada hasil, silahkan kalian mencoba program hamil lain. Nah, di sini aku juga akan menggarisbawahi ya. Jadi buat kalian yang saat ini pernikahannya itu sudah di atas 1 tahun, belum terjadi kehamilan, aku menyarankan kalian USG transvaginal, dan untuk laki-lakinya bisa analisa sperma ya. Jadi kenapa sih harus melakukan dua itu? Ya karena untuk mengetahui keadaan rahim kalian itu kayak gimana. Kalau misalkan kalian udah mengetahui, kalian bisa mengonsumsi sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan, misal ada PCOS atau hormon yang bermasalah, itu kalian bisa obati, terserah mau pakai obat dokter atau mau pakai herbal, itu tuh terserah. Nah, terus kalau misalkan laki-lakinya nih, misal analisa spermanya hasilnya encer, bentuknya itu enggak bagus, atau ada masalah apapun itu bisa diobati dengan obat dokter atau dengan bahan-bahan alami yang di sekeliling kita. Kalian bisa cari tahu ya. Cuman di sini kalau misalkan saat ini kalian belum ada uang untuk melakukan USG transvaginal atau untuk melakukan analisa sperma, itu nggak masalah. Nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati. Terus kalian kayak yang aku harus banget nih, tapi kalau misalkan dari keuangan kalian belum punya, kalian nggak usah putus asa. Kalian bisa mengonsumsi asam folat, vitamin E dengan resep sendiri ya. Cuman di sini kalian harus peka juga. Misal nih, kalau untuk suami kalian bisa makan makanan yang bergizi, yang untuk bisa spermanya itu menjadi berkualitas. Terus kalian harus memperhatikan tidur kalian. Dan yang paling penting, kalian itu nggak boleh stres, karena kunci program hamil itu tidak boleh stres. Itu kunci utama ya. Tidur yang cukup. Buat kalian yang suka minum alkohol, kurangin. Kalau bisa jangan. Buat kalian yang perokok berat, kalau nggak bisa berhenti, minimal kurangin. Untuk laki-laki, jangan mandi air panas. Usahakan jangan mandi air panas, dan mengonsumsi vitamin-vitamin yang bisa membuat sperma itu menjadi berkualitas. Contohnya vitamin C, dan makanan-makanan yang bisa membuat sperma menjadi berkualitas ya. Terus untuk wanitanya, kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian itu mensnya udah lancar,
atau nggak ada apapun hasil USG-nya itu nggak ada masalah, kalian bisa mengonsumsi seperti asam folat, vitamin E, terus makanan-makanan yang bisa membuat kesuburan kalian itu bertambah. Kalian bisa melakukan itu. Nah, jadi nggak harus kalian ke dokter. Cuman di sini kalau misalkan hasil USG-nya misal kalian ada miom, ada hal apapun yang berbau emang harus medis, kalian jangan putus asa, kalian harus berusaha gimana caranya diobati. Misal kayak miom harus diangkat atau gimana, itu pokoknya kalian harus berusaha gimana caranya ya. Cuman di sini intinya aja nih ya, buat kalian yang saat ini belum bisa ke dokter untuk tes analisa sperma atau USG transvaginal, kalian bisa program hamil dengan apapun ya. Jadi aku udah share ke kalian macam-macam macam-macam program hamil nih ya yang pernah aku jalanin dulu. Nah, untuk program hamil asam folat dan juga vitamin E, aku udah pernah menjalani, bahkan suamiku juga minum vitamin E karena itu emang bagus ya untuk kesuburan ya, untuk kesuburan. Jadi kayak asam folat aja, asam folat itu bukan mempercepat ya. Jadi kalian jangan berpikirnya aku minum ini kok nggak yang cepet-cepet hamil, jangan begitu. Intinya perbaiki dulu badan kalian ya. Kalau misalkan kalian tukang makan bakso, hindari dulu makan bakso, kalian konsumsi vitamin asam folat atau vitamin E atau vitamin C agar tubuh kalian itu sehat ya. Karena intinya itu badan kalian itu sehat. Intinya itu kalau mau hamil ya badan kalian itu harus sehat dulu, tidurnya juga harus cukup dulu, mentalnya juga harus sehat, nggak boleh stres, harus yang santai. Itu bener-bener yang paling penting, sangat penting ya. Nah, jadi udah paham ya. Jadi aku juga ingin menganjurkan nih buat kalian. Kalian pasti bertanya ya, dulu asam folat yang aku konsumsi itu mereknya apa? Aku pernah mengonsumsi Folavit yang dosisnya itu 400 mcg. Cuman itu belum ada hasil. Kemudian jujur aja, terakhir aku mengonsumsi asam folat setelah aku terapi hormon. Kemudian aku mengonsumsi asam folat, kemudian aku terjadi hamil. Nah, asam folat itu mereknya Blackmores ya. Itu harganya itu sekitar 130-an atau 150. Di situ tuh 500 mcg, tapi di situ kandungannya itu asam folat dan juga yodium ya. Jadi keduanya itu bermanfaat banget untuk calon janin kalian. Jadi biar si janin kalian itu tidak terjadi kecacatan dari lahir, karena kalau misalkan kekurangan asam folat itu sangat berbahaya banget untuk si calon janin ya. Jadi makanya di sini perlu kalian cari tahu nih, kalian baca-baca, cari tahu di video orang, kenapa nih aku harus minum asam folat. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini intinya asam folat itu dibutuhkan untuk seseorang yang ingin menjalani promil ya, karena itu dibutuhkan untuk si janin biar tidak terjadinya kecacatan. Dibutuhkan badan juga agar badan itu lebih sehat, bukan mempercepat ya, bukan mempercepat. Tapi kalian harus yakin dengan mengonsumsi asam folat, insya Allah kalian itu bakal dimudahkan, dipercepat oleh Allah biar terjadinya kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kalian dan kalian itu paham apa yang aku sampaikan. Jadi asam folat itu digunakan atau bertujuan untuk menunjang buat kalian yang kepengen program hamil, karena si janin itu butuh asam folat itu biar tidak terjadi kecacatan. Kalian boleh minum sebelum kalian menikah. Untuk orang yang ingin program hamil, kalian membutuhkan 400 mcg asam folat ya. Jadi kalian bisa penuhi dengan kalian makan buah dan sayur, termasuk dengan energen ini. Cuman di sini kalian juga harus cari tahu juga buat kalian yang punya penyakit misal kayak yang tidak boleh mengonsumsi kacang hijau ya, kalian jangan paksa untuk minum ini karena bisa membahayakan tubuh kalian. Jadi kalian bisa cari asam folat dari buah lain atau sayuran lain, atau dengan mengonsumsi vitamin asam folat yang kalian beli, misal kayak Blackmores, Folavit, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi pokoknya intinya itu aja. Jadi badan kalian itu butuh asam folat untuk menunjang program hamil kalian, tapi bukan untuk mempercepat. Tapi kalimat bukan untuk mempercepat, kalian jangan bikin down terus kalian males minum asam folat, nggak boleh begitu. Karena asam folat ini tetap dibutuhkan kalian untuk menunjang promil kalian biar badan kalian itu lebih sehat. Karena untuk orang pengen hamil, orang pengen anak, kalian itu membutuhkan badan yang sehat. Coba kalian kurang tidur, coba dirasa-rasa saat berhubungan dengan suami istri, rasanya itu beda kalau misalkan kalian tubuhnya kuat. Jadi kalian itu bisa dilihat nih, kalau misalkan kalian berhubungan suami istri ya, semangatnya itu bisa kalian lihat. Kalau misalkan saat kalian berhubungan itu semangatnya tidak semangat, itu bisa dibilang kesuburan kalian juga bermasalah. Bermasalahnya bukan berarti kalian tidak bisa punya anak, bukan. Misal kalian lagi kurang tidur, jadi badannya itu nggak fit, terus itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma kalian ya. Jadi kalau misalkan perempuan juga nih kurang tidur, dia perokok, dia makan makanannya nggak sehat, otomatis kan badannya itu kan bermasalah.
Sedangkan kalau misalkan kalian pengen hamil, kalian itu butuh badan yang sehat ya. Jadi untuk saat ini yang kalian sedang program hamil, ya aku hanya mengingatkan saja, kalian butuh vitamin, contohnya vitamin C, vitamin E, terus asam folat. Nah, kalian butuh itu ya untuk menunjang kalian agar punya anak ya. Jadi intinya sehatin dulu badan kalian, sehatin dulu mental kalian. Terus sekali lagi, kalau misalkan kalian 1 tahun belum ada kehamilan, kalian bisa cek rahim kalian ada masalah tidak. Kalau misalkan nggak ada masalah, kalian bisa promil apa aja. Untuk laki-lakinya pun, kalau misalkan kalian udah cek analisa sperma, kalian analisa sperma hasilnya misal nggak bagus nih, ada makanan-makanan yang bisa membuat sperma itu menjadi berkualitas ya. Contohnya kayak paprika, semangka, hindari penggunaan celana ketat, hindari kayak mandi air panas. Nah, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kalian itu harus bisa lebih peka lagi sama badan kalian. Aku tuh kenapa? Cuman kalau misalkan USG transvaginal, analisa sperma kalian itu nggak masalah, kalian nggak usah khawatir, kalian cukup dibantu dengan makanan-makanan yang sehat, vitamin-vitamin, nah kayak gitu aja. Pokoknya kalian yang lagi saat ini sedang program hamil, aku berdoa banget buat kalian, mudah-mudahan secepatnya kalian positif garis 2, dan kalian itu nggak boleh putus asa ya. Jadi kalian harus semangat terus, pokoknya kalian nggak boleh putus asa. Terus buat kalian yang belum bisa ke dokter, kalian jangan kayak yang gimana nih belum ke dokter, pantesan aku nggak bisa hamil. Lah, kalian jangan berpikir kayak gitu. Ikhtiar itu apa aja. Jadi apa aja. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa ke dokter, kalian bisa mengonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat sperma menjadi bagus, buat rahim kalian lebih subur. Terus kalau misalkan kalian hormonnya bermasalah dengan ciri misal kayak mensnya itu terganggu, kalian bisa mengonsumsi makanan herbal-herbalan yang bisa untuk mempelancarkan head kalian. Jadi intinya kalian itu berusaha ya. Jadi apapun itu, mau yang ke dokter, mau yang herbal, itu sama aja. Intinya yang penting yakin, insya Allah kalian bakalan garis 2. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini tambah berkembang. Aku lebih semangat lagi ngasih informasi ke kalian, meskipun sekecil apapun informasi yang aku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian. Nah, terima kasih ya.